Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihil kirami juwarihi fi darin na'im, ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dimudahkannya kita agar senantiasa melakukan amal soleh kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang senantiasa istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, sebetulnya saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya Al-Fatihah ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena kitab tafsir yang kita bahas mencantumkan ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang kedua, maka kita mengikuti sesuai dengan urutan kitab tafsir yang akan kita bahas ini. Tapi langsung saja kita mulai kepada pembahasan tafsirnya. Surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita masuk kepada tafsirnya. As-sana'ul kamil, pujian yang sempurna, wa jami'u anwa'il mahamid, dan seluruh jenis pujian, min sifatil jalali wal kamal, dari sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kesempurnaan, hiya lillahi wahdah duna man siwahu. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selainnya. Jadi ketika kita menisbatkan atau memuji kepada sesuatu, memuji dengan pujian yang sempurna, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan, kemuliaan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa rabbu kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala sesuatu, wa khaliquhu, dan Allah lah yang menciptakannya, wa mudabbiruhu, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus seluruh makhluknya. Wal alamun jam'u alam. Adapun al alamun jamak dari kata alam, alam, alam semesta. Wahum kullu ma siwallahi ta'ala, dan yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu, semuanya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu atau semua sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah makhluknya, yang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh makhluk tersebut. Berikut adalah tafsir dari kitab Mukhtasar fi Tafsir, dan saya sengaja memilih kitab ini karena kitab ini singkat, kitab ini ringkas dan mudah dipahami. Akan tetapi di dalam video ini seperti biasa saya akan tambah penjelasan dari kitab-kitab para ulama yang lain, kitab-kitab tafsir dari para ulama yang lain. Dan yang akan kita sampaikan adalah kitab tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau dalam menjelaskan ayat ini, beliau mencantumkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tentu saja karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, di dalam sabdanya yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, artinya ketika dia sakaratul maut, menjelang kematiannya dia mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Artinya betapa besar bobot zikir dari la ilaha illallah tersebut. Maka tidak heran ketika Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu kemudian yang menarik adalah yang berikutnya, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Mungkin kita terheran-heran. Biasanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah adalah ketika doa kita sudah diijabah. Tapi kalimat atau sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Tentu kita akan bingung ketika kita tidak mengaitkan ini kepada surat Ibrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah.
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, apabila kalian ingkar, apabila kalian kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Jadi ketika kita kaitkan kepada ayat tersebut, afdalud du'a ya alhamdulillah, doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Ya, karena kenapa? Karena ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang mengandung syukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapatkan kemudahan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan apabila kalian mendapatkan kesulitan, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang mengandung bentuk syukur. Dan ketika seorang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Maka doa yang terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, maka kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan ditambah kepada kita yang mengucapkan alhamdulillah tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma'an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya, melainkan pujian tersebut, ya, yang disampaikan oleh orang tersebut itu sudah atau bahkan itu lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah tersebut lebih besar bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu, ya, insya Allah sudah mencukupi atau sudah mewakilkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama menjelaskan syukur adalah ketika seseorang menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu pun sudah, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut sudah dikatakan bersyukur. Apalagi ketika bukan hanya alhamdulillah tapi menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan amal digunakan untuk menjalankan amal-amal saleh, maka insya Allah dia termasuk kepada orang-orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata dari alhamdu, alif lam di situ menunjukkan bahwa seluruh jenis pujian, jadi seluruh jenis pujian lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kalimat ar-rabb. Kalimat ar-rabb sendiri, kata beliau, kata Ibnu Katsir, kalimat ar-rabb sendiri boleh digunakan ketika disambungkan dengan kata lain. Contoh misalkan, ketika seorang mengatakan rabbud dar, pemilik rumah, maka boleh. Akan tetapi ketika kalimat ar-rabb saja, ya, secara mutlak, maka tidak boleh diucapkan atau dinisbatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian kata al-alamin sendiri di sini Ibnu Katsir mencantumkan ucapan dari Az-Zajjaj. Az-Zajjaj mengatakan al-alam, itu maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Dan ini dibenarkan atau disetujui oleh Al-Imam Qurtubi. Beliau juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Az-Zajjaj itu benar. Jadi ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maksud dari al-alamin adalah segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat kelak. Jadi segala sesuatu semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kata al-alam. Kata alam sendiri, ya, berasal dari kata al-alamah. Berasal dari kata al-alamah yang berarti bukti atau petunjuk atau tanda. Itu sangat sesuai, ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu dan segala sesuatu tersebut, ya, dari segala sesuatu tersebut kita bisa belajar bahwa seluruh alam ini, ya, mengajarkan kepada kita bahwa, ya, mereka tidak ada dengan sendirinya, bahwasanya mereka ada yang memiliki, bahwasanya mereka ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perubahan malam dan siang, semuanya terdapat pelajaran atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang
yang cerdas atau bagi orang-orang yang ulul albab. Dan maksud ulul albab di sini adalah orang-orang yang cerdas, yang saleh. Jadi bukan hanya cerdas, tapi orang-orang cerdas yang saleh, yang mereka adalah orang-orang yang bisa memahami tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kecerdasannya dan karena kesolehannya. Lalu kemudian Ibnu Katsir mencantumkan perkataan dari Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz pernah mengatakan, kata Ibnul Mu'taz, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilah." Sungguh mengherankan bagaimana seorang bisa mendurhakai Tuhannya. Am kaifa yajhaduhul jahid. Atau bagaimana seorang bisa ingkar kepada Tuhannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Padahal di dalam segala sesuatu itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Jadi ini ucapan yang menunjukkan bahwa beliau heran kenapa manusia bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa durhaka, bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari seluruh alam ini semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menakjubkan bahwasanya setiap alam, kalau kita pelajari bahwa setiap alam tersebut mengajarkan bahwasanya mereka diciptakan oleh Tuhan yang satu dan mereka dirawat, mereka diurus oleh Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa rumitnya ketika kita meyakini bahwa seluruh alam ini terjadi secara kebetulan. Bagaimana bisa ketika seluruh alam ini berjalan dengan sangat teratur dan diciptakan dengan penciptaan yang sangat indah, sangat-sangat tidak mungkin ketika alam ini hanya terjadi begitu saja atau ketika alam ini tidak ada penciptanya. Jadi sudah selayaknya bagi kita ketika kita di dalam sholat kita atau ketika kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka sudah seharusnya kita terbesit di dalam jiwa kita bahwa alhamdu, segala macam pujian, lillahi. Seluruh jenis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha tinggi, maka seluruh pujian atau pujian-pujian yang terbaik hanya boleh atau hanya layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbil alamin, Tuhan atau yang mengurus seluruh alam, yang menguasai seluruh alam. Yang itu semua menunjukkan bahwa betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin berikut yang bisa disampaikan terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Mudah-mudahan faidah-faidah yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka yang menjadikan kita lebih bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah mudah-mudahan membuat salat kita atau ibadah-ibadah kita menjadi semakin khusyuk dan semakin ikhlas, bahwasanya setiap ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang disampaikan banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.